PNN.com kembali lagi bersama Sobat Negeriku semuanya ada di rumah. Saya Tika Biantoro. Kali ini kita akan kedatangan tamu spesial. Beliau merupakan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus mantan politikus dari kader Partai Demokrat. Siapa lagi kalau bukan KRMT Roy Suryonoto di Projo. Halo Bapak. Halo juga, karena awalnya halo ya jawabnya pakai halo dong. Apa kabarnya Pak? Ini senang sekali bisa datang ke Alhamdulillah sama-sama senang juga main lagi ke sini. Dulu juga sih beberapa kali main, ya, tapi di lantai yang lain. Di lantai yang beda. Ya. Apa Pak kesibukannya setelah nggak menjabat sebagai Menko? Ya sebagai gitu. pensiunan. Apa itu Pak pensiunan? Pensiunan. Pensiunan tuh kan saya sebenarnya hobinya banyak ya, gitu. Kalau di googling ya ketemu banyak lah. Hobi otomotif iya, hobi fotografi iya, hobi elektronika iya, hobi satelit iya, hobi komputer iya. Nah udahlah, sekarang kita main-main itu semua. Mainan mobilnya sudah berapa Pak sekarang? Bukan mainan itu. Mainannya ada sih. Mainan-mainan yang skala 18 juga ada gitu. Tapi yang skala 1:1 juga ada. Berapa sekarang? Ya masih senyum aja saya gitu. Kalau jawab itu ada laporannya di KPK. Enggak kan adalah HKPN ya kan dulu. Jadi silakan. Oke, Bapak ini kalau kesibukan di politik? Enggak, saya sudah mengundurkan diri dari partai secara resmi ya. Itu semenjak 11 Maret tahun 2020 yang lalu. Jadi surat, kalau orang bilang super semar. Nah, tapi saya bilang super petruk. Kenapa gitu Pak? Surat pengunduran diri dari struktur dan semua organisasi partai. Kenapa super petruk? Enggak, begitu? saya memang dulu sebenarnya masuk partai itu juga bukan atas keinginan atau katakanlah bukan niatnya nggak masuk ke situ sebenarnya. Karena dulu kan saya seperti sekarang ini. Pemerhati multimedia, independen, ya, artinya bebas kita komentar sana, komentar sini. Nah, terus waktu itu kan ya masih title-nya sih masih pemerhati telematika gitu kan, sama sih seperti sekarang. Nah, tapi waktu itu presiden kita baru waktu itu tahun 2009, Pak SBY namanya, ya waktu itu presiden Pak SBY baru, beliau ingin membentuk yang namanya website kepresidenan, yang pertama di Indonesia, namanya www.presiden.ri.com, ya gitu, presidenSBY.info, www.presidenSBY.info. Nah, saya yang diminta untuk membuat itu bersama 4 orang tuh, 3 orang lain, kami berempat, yang satu namanya Pak Budiono Darsono, dulu pemimpin redaksi detik.com, ya. Ada Pak Made Wiryana, orang IT, satu lagi Pak Heru Nugroho, orang IT yang akhirnya juga sempat bersama-sama saya di Kemenpora. Kami berempat sering berinteraksi dengan Bapak ya, dengan Pak SBY, kemudian karena sering ke istana dan lain sebagainya bikin itu. Nah, akhirnya beliau tanya, Mas Suryo ini partainya apa gitu loh. Saya belum berpartai Pak. Harus masuk untuk bikin undang-undang ITE. Karena waktu itu undang-undang ITE belum disahkan. Ya gitu, untuk mengawal, undang-undangnya barusan disahkan tahun 2008 untuk ngawal gitu. Nah, jadi artinya saya waktu itu, tapi kan saya bukan orang politik Pak, harus masuk di Komisi 1. Akhirnya singkat kata, ya saya masuklah menjadi beliau presiden beliau presiden 2004. Saya diajak bicara itu tahun 2005. Kemudian 2009 saya dicalonkan ya dari Partai Demokrat untuk dapil daerah istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah ya waktu itu karena ya mungkin banyak berinteraksi dengan masyarakat, saya terpilih dengan suara terbanyak dari semua partai ya. Masuklah anggota DPR dan langsung masuk di Komisi 1. Ngawal lah saya mulai tahun 2009 itu ketika saya ngawal sebagai Undang-Undang ITE yang kami sahkan pada tahun 2008. Saya masuk DPR 2009, kemudian sempat tahun 2012 akhir saya diminta untuk karena waktu itu ada kasus yang mengenai senior saya Pak Andi Alfian Malarangeng. Ya 2013 awal saya menggantikan posisi beliau selaku Menteri di Pemuda dan Olahraga ya gitu. Terus kemudian sekarang hubungannya dengan Bapak SBY baik-baik saja ya, sangat baik ya. Beliau juga hari-hari ini ketika kita ngobrol ini beliau sedang finalisasi untuk museum SBY Yani yang ada di Pacitan ya gitu. Jadi itu museum legacy dari beliau, mengambil inspirasi dari presiden-presiden Amerika yang selalu membuat museum di kota kelahirannya. Pak SBY kan kota kelahirannya Pacitan. Ya, beliau membuatnya di Pacitan dan saya kira itu bagus lah itu untuk sebagai inspirasi bapak-bapak bangsa yang lain. Jadi saya pamit baik-baik ya dari partai. Saya pamit dari beliau itu tahun 2020. Saya waktu itu bilang ke Bapak saya hanya bantu Bapak loh ya. Jadi ketika 2020
Ketua Umum Partai Demokrat akan berganti dalam sebuah kongres, saya sudah tahu Pak SBY tidak akan maju lagi, artinya ketuanya bukan Pak SBY lagi. Nah, saya pamit. Siapapun ketuanya, saya nggak mempermasalahkan dan hubungan saya baik. Mau dengan Pak AHY, dengan Mas Ibas, itu semua baik. Ya, jadi saya pamit mundur. Ya sudah, sampai dengan sekarang. Jadi kalau orang-orang di Demokrat menyatakan saya ini alumnus partai, ya, lulusan, ya bukan jebolan, apalagi pecatan partai. Ada soalnya yang jebolan atau pecatan tuh ada. Tapi sekarang melihat Partai Demokrat dengan kepemimpinannya AHY bagaimana Pak? Ya, saya sebagai orang luar, saya tidak bisa melihat secara lebih dalam ya gitu. Saya memandang Demokrat di bawah Mas AHY sama seperti partai lain di bawah ketua umum yang ada gitu ya. Sama seperti saya mandang misalnya Gerindra di bawah Pak Prabowo, kemudian Nasdem di bawah Pak Surya Paloh, atau misalnya PDIP di bawah Bu Mega gitu. Ya, saya mungkin hanya bisa bilang begitu gitu. Terus kepemimpinan AHY menurut Bapak gimana? Ya baik-baik saja kalau menurut saya ya gitu. Karena apa? Karena saya orang luar sekarang ya. Gitu. Saya tidak bisa sedalam ketika saya dulu sempat di Partai Demokrat, kan bahkan saya wakil ketua umum. Ya. Saya dulu ada 7 wakil ketua umum langsung di Bapak SBY. Saya salah satu di antara 7 orang itu, jadi kita bisa mengerti langsung lah. Ya saya lihat personalnya dari Mas AHY itu orang baik ya, orang bagus. Mungkin kalau ada hal-hal yang ya saya juga tidak boleh lah saya mengatakan tidak dengar apa-apa gitu ya. Saya juga dengar misalnya ada ketidakpuasan, itu biasa. Semua partai juga sebenarnya ada begitu. Tapi pernah ada komunikasi personal dengan AHY gitu? Enggak, kalau soal itu enggak. Karena saya tahu persis Mas AHY juga tahu diri untuk tidak melibatkan saya ya selaku orang yang sudah berada di luar garis partai. Ya, saya juga tahu diri juga untuk tidak masuk terlalu dalam untuk ngurusin itu. Tapi misalnya kemarin ketika ada begal partai, nah misalnya kan gitu kan, sempat Demokrat di bawah Mas AHY ini disaingi gitu dengan dualisme, ada Demokrat KW waktu itu ya gitu, dan yang kalah di pengadilan kan itu. Nah, saya pun harus waktu itu juga memberikan sikap juga gitu ya, ketika ditanya oleh teman-teman. Ya saya bilang ya yang benar ya memang Demokrat yang versi Mas AHY gitu, karena itu terpilih melalui kongres, yang kongres resmi. Kalaupun orang akan mengganti beliau, ya gantilah melalui kongres yang resmi, bukan kemudian dibegal dari luar kayak gitu. Jadi ya menurut saya fine saja gitu loh. Nah, meskipun ya saya juga dengar ada 1-2 biasalah, ada beberapa musda yang saya dengar itu konon ada ketidakpuasan, harusnya yang terpilih ini, kenapa ini? Biasa itu dalam sebuah partai, biasa. Oh, kalau kita lihat partai yang lain juga biasa. Bahkan ada partai yang sangat pokoknya ini hak prerogatif ketua umum. Sudah selesai kalau udah gitu kan. Ya, Demokrat menurut saya masih cukup demokratis. Tapi bagaimana Pak Roy Suryo melihat progres progres Partai Demokrat ini, terutama kan jelang Pilpres nih 2024 mendatang. Apakah prospek Demokrat masih bagus, Pak? Seharusnya bagus. Nah, kenapa saya bilang seharusnya? Kenapa? Ya, Demokrat itu kan menjadi partai yang sekarang memang agak di luar jalur pemerintahan, ya kan gitu. Tidak ada wakil dari Demokrat yang duduk di pemerintahan, ya gitu. Meskipun ya ada beberapa kader atau bahkan mungkin mantan kader ya, kayak Pak Dekarwo di One Team Press, ya. Kemudian ada dulu Mas Bupati Nusa Tenggara Barat dulu ya. TGB ya, Pak TGB kan dulu juga orang Demokrat, kemudian juga sudah menjadi bagian dari partai lain ya, dan ikut serta mendukung pemerintah. Demokrat kan enggak sama sekali ya, menjadi di luar itu ya. Sebenarnya itu bisa mendapatkan poin atau keuntungan. Karena apa? Pemerintah ini kan juga ya ada yang benar, ada yang enggak. Ya kan gitu. Banyak sekali kebijakan yang sering saya kritisi juga. Nah, sekarang itu kan kalau itu bisa diambil sikap ya. Kalau itu misalnya ambilnya tuh kenceng betul ya gitu. Misalnya seperti ya saya sebut saja lah, misalnya seperti teman-teman PKS. Yang sikapnya itu jelas hitam atau putih gitu kan. Demokrat ini kan kadang-kadang ada hitam muda ya gitu kan. Kadang-kadang ada putih tua gitu ya kan. Jadi ya kalau itu sekalian saja berani gitu. Kayak PDIP ketika menjadi oposisi. Bensin naik, BBM naik 50.000 aja udah mewek kayak itu di jalan-jalan, udah bikin drama berjilid-jilid kayak gitu. Sekarang BBM katanya nggak pro rakyat, nggak naikin. Tapi sebenarnya takut naikin. Coba kalau berani naikin.
ya gitu. Tapi kan nggak berani, ya kan. Coba naikin bener, ya Jadi bisa. masih bagus ya Pak prospeknya Demokrat. Insya Allah masih bagus, ya gitu. Meskipun ya harus dengan ya introspeksi lebih banyak juga ke dalam. Apa yang perlu diperbaiki menurut Bapak? Ya, yang diperbaiki adalah sikap Partai Demokrat, ya, untuk kemudian kayak yang ditunggu oleh masyarakat itu sebenarnya adalah berani bersuara lantang dan tampil bukannya asal berbeda, tapi menyuarakan kebenaran. Saya sering baca, sering lihat Demokrat sering banget masih seperti dengan slogan-slogan misalnya kami pro rakyat, kami selalu berada di depan rakyat, koalisi kami adalah koalisi rakyat. Tapi sikapnya, ya memang kalau benar ya tunjukkan sikap itu dengan clear ya gitu. Berarti selama ini bisa dikatakan Demokrat itu sikapnya belum mencerminkan pro rakyat. Sudah pro rakyat, tetapi menurut saya harus lebih berani. Gitu. Karena saya objektif saja, ya nggak usah saya tutup. Kadang-kadang misalnya soal IKN, Ibu Kota Negara, ya. Dari 9 fraksi yang ada, jelas satu partai itu misalnya PKS, dia jelas-jelas menolak. Good kalau menurut saya. Ya, itu clear banget. Demokrat tuh ada menolaknya, tapi akhirnya setuju juga gitu kan, gitu. Kan kadang-kadang gitu. Beberapa partai juga setuju dengan catatan. Dengan catatan itu ya kayaknya abu-abu jadinya, ya kan gitu. Artinya dalam kesimpulan di DPR adanya itu antara ya dan tidak, yes or no. Nggak ada yang namanya yo, tidak yes, tidak no, ya. Tidak ada namanya nes, ya. Bukan yes, bukan no. Nggak ada, adanya yes or no. Nah, karena sikap itu kadang-kadang saya lihat teman-teman harus lebih berani melakukan itu. Gitu. Jadi saya sih masih tetap semoga-moga Demokrat memperoleh suara yang bagus ya gitu. Karena dengan hasil hanya sekitar 7% kemarin, terus terang agak sulit. Sekarang kan juga agak sulit ya. Misalnya untuk kemudian menjadi mengunggulkan AHY gitu ya sebagai calon apakah capres atau calon wakil presiden. Kan suaranya kan berarti kan harus kerjasama dengan minimal 2 partai yang lain. Nggak bisa kan kalau hanya satu partai yang besar suaranya ya dia harus di atas 14%. Ya, jadi mungkin harus menggandeng partai-partai yang lain, bergaining powernya itu agak harus perlu diperkuat lagi itu. Tapi kira-kira siapa ya Pak yang satu visi misi sama Demokrat tuh kelihatannya? Memang tidak ada yang sama, Partai. terus terang saja, tidak ada yang sama. Karena sekarang mostly ya rata-rata semua kan sudah mendukung rezim yang sekarang. Ya kan gitu. Yang jelas kan PDIP. Meskipun PDIP pun kalau kita lihat ya saya bebas saja ngomong sekarang, bukan orang politik kan. Pun agak bercabang juga. Ada banteng, ada celeng kan. Ya kan gitu. Gimana tuh Pak? Loh ya kan, itu semua orang juga angkat ini kata-kata ini kan kata-kata dari ketua DPD PDIP juga dari Jawa Tengah. Ya kan? Gitu artinya Pak Bambang Pacul kan yang mengatakan nanti kalau PDIP resmi ya dia adalah ikut garis partai. Yang didukung nanti ya mungkin Mbak Puan gitu kan gitu. Tapi kan ada celeng juga ya kan gitu yang diharap ada kader yang sangat menonjol ya sebut saja itu sahabat saya juga Mas Ganjar ya yang didukung orang-orang PDIP, didukung juga oleh Pak Jokowi ya kelihatan sekali dukungannya dan kelompok-kelompok yang Pak Projogo itu mendukung semua Mas Ganjar. Tapi kan masih belum tentu didukung oleh PDIP. Ya gitu. Harapannya kan sama seperti tahun dulu ketika Pak Jokowi kemudian diizinkan oleh Ibu Mega untuk menjadi capres dari PDIP. Coba kalau dulu PDIP itu tidak berbaik hati, tidak berbesar hati, ya tetap Bu Mega, mungkin nggak jadi, ya gitu. Jadi bisa mungkin mengulang. Ya harapannya begitu, ya. Nah jelas kalau PDIP kan jelas dia sikapnya. Kemudian kayak Golkar, kemudian juga meskipun dia punya capres Mas Erlangga, tapi kan kita juga tahu seberapa besar Erlangga itu nama beliau itu kalau diposisikan di survei dan lain sebagainya akan dipilih rakyat. Kan juga harus tahu diri juga kan gitu. Nah, kemudian ada PPP itu suaranya relatif kecil. PKB ya kita tahu Caimin terlalu pede juga sih, berani juga gitu. Saya capresnya gitu. Tapi kan ya NU-nya mungkin gede, PKB-nya gede, tapi apakah faktor Caiminnya ada? Jadi ini masih dinamis cair. Nah, posisi politik Demokrat itu memang di luar itu semua gitu ya. Memang agak di luar tapi juga tidak di luar banget seperti PKS. Makanya harus mencari satu mitra teman yang nanti bisa bersama-sama. Disebut-sebut dukungannya adalah nanti akan ada selain Koalisi Indonesia Baru kemarin ya yang kemudian sudah muncul Golkar, PPP dan PAN ya.
Nah, itu kan yang masih belum masuk ke sana kan masih ada PKS, masih ada Nasdem. Nah, tapi apakah Nasdem benar nanti dukung Mas Anies atau dia punya jago yang lain? Semua masih sangat cair, Pak. Gitu. Kenapa saya bilang masih sangat cair? Ya, semua jangan mimpi besar dulu. Analisa saya di Twitter pun mengatakan begitu. Ya, karena semua itu masih mau nunggu sampai September 2023, bukan September 2020. Masih ada kemungkinan Pak Jokowi itu maju lagi kok. Loh iya. Jokowi periode di tiga periode itu masih ada, upaya itu ada. Iyalah gitu, karena upaya itu kan kemarin juga terus diupayakan. Ada abdesi, meskipun KW juga kan gitu abdesi. Tapi secara pribadi Bapak Roy Suryo mendukung nggak Presiden Jokowi 3 periode? Kan jelas sikap upaya kaos 2024 gantian. Oke. Jelas banget, kalau aku tuh nggak pernah abu-abu. Ya enggak. Ya. Menurut saya Pak SBY sudah memberikan contoh yang sangat bagus. Ya. Beliau itu memberikan contoh, bahkan beliau pun dulu ditawari, kalaupun diperkenankan, kalaupun diizinkan ya waktu itu, saya hakul yakin 2019 waktu itu, 2014 waktu itu, Pak SBY pun terpilih lagi kok. Kalaupun diizinkan dari konstitusi, tapi kalaupun ya beliau pun juga nggak akan maju, karena beliau sudah merasa 10 tahun sudah cukup, enough is enough. Tahu kapan berada di tengah, tahu kapan berada di bawah, tahu kapan berada di atas. Nah, itulah yang menurut saya sikap kenegarawanan kayak gitulah yang kita butuhkan. Pak Jokowi akan jauh lebih terhormat menjadi bapak bangsa, ya gitu, daripada nanti masih terus ada upaya-upaya yang ya kita tahulah anunya. Saya orang yang senyum-senyum saja lah kalau melihat katanya nggak maju gini masih panjang gitu. lah ya, Pak, masih panjang, gesturnya juga masih kelihatan gitu lah. Terus kelihatannya seperti memberikan skoci penyelamat kepada Mas Ganjar dan Pak ET ya gitu. Tapi kan masih juga ada skoci benerannya gitu yang kemarin juga ada statement ojo ke susu. Ojo ke susu. Ya maksudnya ojo ke susu nyalonkan yang lain. Kayak gitu itu kan dikritisi juga ya sama Bapak. Lah iya, ojo ke susu nyalonkan karena apa? Masih diupayakan untuk bisa maju. Tapi kan belakangan ini bukan belakangan ya, namanya Roy Suryo pasti orangnya kritis, terus kemudian ditulis di Twitter begitu Pak. Setelah keluar dari pemerintahan sering mengkritisi kebijakan Jokowi begitu. Tapi pernah nggak menyampaikan langsung kritikan tersebut ke Jokowi? Nah, salahnya sekarang, ya, kenapa saya bilang salahnya? Ya salahnya yang pegang akun Pak Jokowi itu kan bukan beliau bener sendiri. Sering banget, bahkan mostly kalau saya ngeritik beliau, itu saya langsung mentionkan ke akun @jokowi. Perhatikan aja, ya perkara itu tidak dibaca atau tidak sampai, atau kritik itu hanya ditangani oleh si adminnya, ya itu salahnya. Menurut saya ya salahnya si adminnya. Gitu loh. Kenapa dia tidak menyampaikan apa yang saya sampaikan itu kepada beliau? Ya gitu. Karena kan memang harusnya itu disampaikan kepada beliau. Tapi kan kalau enggak ya jangan salahkan saya kalau misalnya itu tidak sampai. Masa saya harus datang ke istana, kemudian harus ketemu, menyampaikan langsung ke beliau kan ya menurut saya ya nggak gitu. Zamannya sudah dipersingkat dengan media sosial. Lah ya media sosial. Kadang-kadang orang merasa sudah mengeluarkan kebijakan atau keputusan itu cukup dengan mengeluarkannya di media sosial kok. Kan banyak sekarang orang bilang itu, saya kan sudah cerita gitu. Atau bahkan sampai selevel presiden pun ya. Itu kan juga beliau kan juga sering sekali cerita mengatakan kalau itu kebijakannya sudah kita turunkan di akun gitu kan gitu di akun. Dan beliau juga sangat menggunakan akunnya kan gitu. Dan akunnya kan itu akun resmi beliau gitu loh, dengan artinya pengikutnya sudah tidak hanya jutaan, tapi sudah sampai sudah lebih simpel ya. Betul, ya kan gitu. Sudah sampai lebih dari 4 juta. Tapi kalau secara personal hubungan Bapak Roy Suryo dengan Presiden Jokowi itu bagaimana sih Pak? Ya saya nggak tahu. Kalau saya sih kritis saja terhadap beliau gitu ya gitu. Karena menurut saya kritis saya itu justru saya memberikan tidak ABS, tidak asal bawa senang. Ya, justru saya itu memberikan apa yang seharusnya disampaikan. Perkara kritis saya itu sering orang menyebutnya terlalu julid gitu ya, atau orang bilang nyinyir gitu ya gitu. Ya enggak juga gitu, karena ya memang harus begitu gitu. Karena kalau beliau tuh nyaman dengan ibaratnya posisi yang sekarang, terus setiap hal itu bagus.
yang menurut saya nggak bijak. Contohnya aja, yang paling baru, ya yang saya kritisi adalah ketika kemarin lagi punya hajatan di Solo, ya masih sempet-sempetnya bagi-bagi kaos. Ya kan gitu. Saya lihat bagus Pak bagi kaos. Saya sebut bagus itu apa? Sudah agak lebih bermartabat sekarang baginya. Nggak dilempar dari dalam mobil. Biasanya kan gitu. Kemarin juga masih ada dilempar nih ternyata. Tapi dilemparnya sambil jalan. Ya. Tapi lebih bagus lagi yang dilempar itu bukan kaos. Minyak goreng. Itu pasti nanti akan langsung hidup Pak Jokowi gitu. Makanya itu akan membuat beliau makin dicintai. Kalau yang dilempar itu kebutuhan. Kalau kaos ngapain juga, dan buat apa sih kaos? Iya kan? Artinya beliau katanya udah nggak maju lagi, gitu. Kalau nggak maju lagi ngapain harus pakai kaos? Kaos itu kan untuk biasanya dibagikan oleh para caleg ya atau capres yang mau maju gitu loh. Tapi kalau secara personal Pak Roy Suryo puas nggak Pak dengan pemerintahan Jokowi saat ini? Saya harus jawab kurang puas. Iya, kurang puas. Karena apa? Karena banyak sekali hal-hal yang memang tidak sesuai dengan kehendak rakyat gitu ya, atau sesuai dengan kebijakan. Banyak sekali kalau menurut orang Jawa ya, bilang tuh lamis. Lamis tuh ya, Mbak Tika tahu, tapi mungkin pemirsa JPNN harus saya beritahu ya, lamis tuh bilang A tapi sebenarnya B, gitu loh. Tidak sesuai fakta. Jadi bilangnya nggak ke sana, tapi ternyata ke sana. Bilangnya meroket, tapi ternyata dibalik jadi tekor. Ya, itulah lamis. Ya, jadi artinya banyak hal yang kayak gitu. Misalnya, saya nggak akan menaikkan gini, tapi ujung-ujungnya naik. Harga minyak goreng nanti setelah saya tutup, saya buka ekspor CPO, pasti akan turun. Malah naik gitu. Tadinya 17.000, naik 19.000 malah. Nggak turun jadi 14.000. Nah, kan kayak gitu. Terus katanya krisis. Kenapa bangun ibu kota baru? Ibu kota negara yang saya pun kalau ini jelas sikap saya. Itu sama sekali tidak ada kepentingannya sama sekali ya, ibu kota baru, ibu kota negara sekarang itu ya, karena apa? Satu, di tengah-tengah krisis. Kedua, malah rakyat sekarang dibebani dengan biaya yang luar biasa besar. Makanya kan orang luar juga udah ngerti, kayak SoftBank dari Jepang kan ya ngerti lah prospek ibu kota baru, mundur dia gitu. Dan sekarang lagi mencari sponsor kemana-mana, sampai Elon Musk juga ditawar. Tapi kan kita juga tahu responnya Elon Musk kan gitu. Elon Musk ketika Pak Jokowi datang malah ngunggah lukisan Lois ke-14. Kita tahu Lois ke-14 itu adalah yang mengatakan pribadi untuk pribadi gitu kan. Nah kan malah itu kan sebenarnya kalau orang ngerti filosofi, kalau orang ngerti apa yang dikatakan, itu tamparan keras. Ya, banyak orang mengatakan bajunya hanya pakai kaos gitu kan gitu. Ya gitu. Mungkin setelah itu Pak Jokowi bagi-bagi kaos gitu. Padahal Elon Musk ketemu dengan pemimpin yang lain pakai jas lah, meskipun jarang pakai dasi, tapi selalu pakai jas, selalu tampil perlente gitu. Jadi kayak gitu yang menurut saya sudahlah, Pak Jokowi itu menurut saya menginginkan kembali seperti Pak Jokowi yang dulu. Pak Jokowi yang dulu tuh orang baik betul ketika masih menjadi wali kota Solo. Bagaimana awal perkenalan Pak Roy Suryo dengan Jokowi? Saya perkenalan beliau tuh dulu bahkan ketika, ini saya terus terang aja, ketika awal mobil SMK. Ya, SMK memang saya dulu awalnya pun juga ikut mendukung penuh. Ya, saya masuk ke SMK tuh nggak langsung ke Pak Jokowi. Memang dulu saya selaku orang yang sering bekerja sama dengan SMKTI, Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informasi. Karena sangat dekat dengan SMKTI, waktu itu dengan Pak Joko yang dari Kemendikbud, saya diperkenalkan dengan produk-produk SMK yang lain. Ada motor, dulu bikinannya Bu Rini Sumarno, ya itu motor Kansen. Nah, terus ada SMK bikin mobil. Prototipe mobil, ya akhirnya saya kenal dekat dengan beberapa SMK di Sekolah Menengah Kejuruan di Solo, di Kudus, di Tegal gitu ya, yang mereka pada memproduksi itu. Bahkan saya lah Mbak, orang yang menyupiri SMK pertama kali dari Solo ke Jakarta, bukan Pak Jokowi, ya, saya dan Pak Rudi, kamilah yang berdua itu membawa SMK dari Solo ke Jakarta. Saya juga yang menungguin di Serpong ketika uji emisi, ya. Dan saya waktu itu benar-benar pure ingin benar agar SMK ini jadi mobil rakyat, ya. Karena saya pun sebenarnya yakin, saya hobi otomotif ya, jadi saya ngerti betul bahwa kendaraan yang dicintai oleh masyarakat yang cocok oleh orang Indonesia, kendaraan yang sesederhana mobil produksi tahun 80 sampai 90-an, Toyota Kijang Super atau Kijang Kapsul, itu mobil yang paling cocok untuk Indonesia sekarang. Mudah perawatannya, masih pakai karburator,
nggak usah pakai injection, nggak usah masuk bengkel besar untuk diperiksa injektornya, nggak usah pakai komputer. Itu kan akan memberdayakan masyarakat, akan pada bengkel-bengkel tradisional. Itulah SMK yang asli, ya. Nah, kalau itu dibuat, saya percaya SMK itu akan benar-benar jadi mobil yang dicintai oleh masyarakat. Cuman kan sayang, SMK itu hanya sebagai tunggangan saja. Tunggangan beliau untuk naik menjadi gubernur di Jakarta, bahkan untuk naik menjadi presiden. Jadi itulah awalnya saya kemudian menyatakan, saya pamit kepada beliau, ya waktu itu, Pak, saya kayaknya sudah nggak bisa mendukung lebih ini, gitu ya. Karena apa? Karena kok kayaknya dulu cuma dipakai sebagai tunggangan saja SMK itu. Padahal saya benar-benar sepenuh hati, sangat besar, dan saya pun mendukung penuh. Apalagi SMK jadinya hanya kayak Timor waktu itu atau kayak Bimantara. Timor, Bimantara masih mending. Timor tuh mengimpor Kia mobil, kemudian dikasih branding Timor, tapi sempat diproduksi dan akhirnya tetap sampai sekarang juga masih kelihatan tuh mobil Timor. Atau Bimantara ambil mobil Hyundai, jadi dikasih nama Bimantara Nenggala, tapi masih sekarang juga masih kelihatan tuh mobil Bimantara kan gitu. Artinya ada betul. SMK sampai sekarang goib mobilnya, nggak kelihatan nih, katanya udah pesannya udah 6.000. Ya gitu, itu kan nggak ada gitu di jalan. Tapi hubungan Pak Roy Suryo dengan Pak Jokowi sekarang bagaimana, Pak? Ya saya merasa mungkin beliau juga nggak terlalu nyaman ya gitu ya. Tapi saya sih melihat apa yang harus saya kemukakan adalah apa yang harus saya katakan demi masyarakat. Ya gitu, saya lebih baik mengatakan A, kalaupun faktanya A, daripada saya mengatakan B, tetapi sebenarnya A. Dan ini baik untuk beliau sebenarnya, karena beliau memiliki seorang pengkritisi yang sebenarnya, saya tidak asal jelek loh, ya tidak asal semua baik saya bilang jelek. Enggak, kalau yang saya kritis itu memang ada faktanya. Di Twitter tidak pernah saya juga bicara tanpa bukti. Selalu ada buktinya, selalu ada fotonya, atau selalu ada videonya, atau selalu ada linknya. Sehingga sebenarnya itu clear bahwa itu sebenarnya fakta, bukan isu atau gibah atau sekedar nyinyir kalau kata orang. Mungkin kalau bagi yang nggak suka, ya apapun yang saya katakan pasti dikatakan nggak suka. Ya biar aja, saya bilang apa adanya. Ya, gitu. Tapi pernah ditawarin jabatan nggak sih Pak sama Pak Jokowi? Mungkin karena semenjak saya memang waktu itu terus berbeda politiknya ya. Beliau didukung PDIP, saya masih di Demokrat kan nggak juga. Dan saya, ini yang penting, saya pun tidak pernah berusaha untuk mendekatkan diri ke sana. Itu yang penting. Mungkin orang-orang yang bisa ditawarin jabatan atau kemudian bisa menjadi bunglon berganti itu, mereka mencari cara bagaimana mendekatkan diri. Tapi kan Bapak Roy Suryo ini kan beda nih ya, karena kebanyakan mantan politikus mendekati kanan kiri mungkin biar dapat jabatan mungkin. Enggak lah. Bapak ya. Ya saya. Kenapa Bapak nyaman dengan posisi Bapak yang saat ini? Saya punya hobi yang banyak. Saya punya hobi yang banyak. Okay. Apa yang membuat Pak Roy Suryo nyaman dengan posisi saat ini? Ya satu tadi di awal pembuka, Mbak juga orang Jogja, artinya orang tahu Jogja, tahu latar belakang. Tahu saya juga dari Pakualaman, sama pernah di Humas Pakualaman. Ya tahu pastilah. Saya lahir bukan kemudian lahir harus mencari makan kan? Ya kan. Jadi lahir sudah menjadi bagian dari kehidupan itu. Ya, tidak perlu harus tidak perlu harus minta sana minta sini. Ya, jadi udah saya menikmati aja sekarang. Gitu loh. Saya masih banyak sekali kesibukannya sekarang. Sekarang saya mengembangkan lagi museum yang dulu dibuat oleh almarhum ayah saya sendiri. Museum Wayang di Jogja, Kekayon itu lagi mau kita rebranding lagi. Saya ingin bangun lagi hobi otomotif itu, ya mobil kuno yang dulu saya, apalagi saya selaku pembina di PPMKI, di Mercedes-Benz Indonesia dan berbagai puluhan klub mobil lainnya. Jadi kan ya masih banyak hal kayak gitu. Ngapain kita repot-repot harus menengadahkan tangan gini ke pemerintah kan? Berarti bisa disebut lebih enak berada di luar partai dan pemerintahan ya Pak? Iya. Meskipun ya saya nggak bisa nutupin ya, ini juga terpaksa saya katakan banyak sekali yang narik-narik, gitu ya. Banyak sekali yang narik-narik. Partai mana tuh Pak? Ada lah gitu ya. Banyak yang narik-narik dan mereka mengatakan sudahlah gini Pak, ada mau dikasih karpet, waduh. Karpet warnanya apa ya? Karpet merah nanti dikira PDIP, karpet biru nanti dikira Demokrat atau Nasdem, karpet hijau nanti dikira PPP atau PKB ya. Kuning dikira Golkar. Nah, kuning dikira Golkar gitu. Putih dikira PKS. Tapi gitu. apakah posisi Pak Roy Suryo saat ini itu membuat Pak Roy lebih atraktif menyampaikan kritik dan juga pemikiran-pemikiran melalui media sosial Twitter nih Pak? Orang lain mungkin yang bisa menilai, ya, dan saya pun mengerti bahwa itu
banyak dikatakan begitu. Tapi saya sih ya senyum aja. Ya, karena apa? Karena saya tidak punya beban sama sekali. Ya, bukan istilah saya nggak punya beban ditanggung rakyat, enggak ya gitu, itu kan beliau. Ya, saya nggak punya beban betul karena saya tidak punya orang yang harus mengatur-ngatur lagi. Ya kan, kalau dulu mungkin masih ada fatsun partai yang harus saya ikutin. Saya kan enggak sekarang gitu. Jadi artinya kan kita sudah bisa bebas, bisa berkreasi apapun gitu. Jadi nggak usah harus terkungkung dengan fatsun partai. Dan saya juga nggak punya lagi ya kayak zaman dulu kayak sebelum masuk partai. Jadi saya suka enak saja memberikan statement gitu ya. Misalnya kemarin ada anggota DPR kena terciduk lagi dikirimin video porno ya gitu. Ya sebut saja itu dari partainya mana, ya saya sebut aja. Atau kemarin ketika Gus Dur misalnya ada kata-kata yang biasa beliau pakai itu dipakai oleh salah satu bupati di Indonesia Timur, ya saya bela gitu beliau Gus Durnya gitu. Ya kalau pakai kata-kata bijak dari beliau, ya baiknya juga ditanamkan. Itu saya bilang nggak usah BB. Orang salah kayak ada menteri kemarin bilang ada gonggongan anjing, ya saya bilang apa adanya. Memang faktanya ada, gitu kan. Saya dilaporkan, ya bingung sendiri kayak yang ngelaporin, ya kan gitu. Karena faktanya ada, yang ngelaporin juga harus sesuai dengan skep Kapolri. Kalau mau melaporkan harus dia sendiri. Kemudian dikatakan itu editing, ternyata itu kita harus belajar tahu lah gitu. Ya. Bapak tadi kan Bapak bilang kalau ditawarin banyak partai gitu. Ya. Kalau misalkan ditarik lagi oleh Demokrat mau tidak Pak? Saya lihat saya pernah di Demokrat ya, dan saya merasa bahwa Demokrat mungkin sudah mature ya, sudah cukup dewasa untuk bisa berkembang. Dan menurut saya kira lebih baiklah kami tetap berjalan seperti sekarang. Ya gitu. Mau ditawarin ya katakanlah seperti tadi ya, kita bicara soal sampai tahun Pak Jokowi gitu ya gitu. Ya perkara saya kritiknya langsung ke beliau atau tidak kan, kalau itu saya mention ya sayangnya kan memang kalau di Twitter segala kan yang pegang bukan Pak Jokowi ya. Nah saya tadi mau bilang yang pegang itu kan Yohanes Paulo. Nah, itu adminnya si Yohanes Paulo itu kan yang pegang adminnya Pak Jokowi Presiden ya. Ya harusnya dia menginformasikan ke Pak Jokowi gitu. Kan juga sering banget salah gitu ya dia. Misalnya dulu pernah posting karikatur itu ini sholat apa? Kalau pagi kok cahayanya begini, kalau siang kok cahayanya begini, itu kan juga pernah rame ya kan gitu. Terus sempat juga mengambil satu statement yang sebenarnya itu malah jadi rame atau sempat juga dihapus lagi. Ya itu kayak gitu kan mendegradasi Pak Jokowi sendiri gitu ya. Tapi sekali lagi kalau soal partai ya menurut saya biarlah sementara ini ya, saya bilang sementara ya. Karena kan orang nggak pernah tahu mau kemana gitu. Saya biarlah seperti sekarang. Karena lebih enak juga bisa melihat semua itu bukan dengan kacamata kuda. Ya, saya lihat dengan kacamata wide angle ya. Jadi kita bisa lihat semua partai, baik buruknya kelihatan, hitam putihnya kelihatan, merah hitamnya juga kelihatan. Tapi kalau nggak salah dulu Pak Roy Suryo pernah berminat untuk Pilkada DKI ya Pak ya? Masih minat lagi nggak Pak? Bukan berminat. Ya dulu itu iseng aja sih ada orang yang mencalonkan. Meskipun saya sih ketawa aja, nggak mungkin kalau saya gitu. Karena waktu itu kan hanya sempat waktu itu ketika saya setelah selesai jadi menteri, kan sempat ada polling waktu itu dan di Demokrat diusulkan. Waktu itu memang ada yang mengusulkan, ya petinggi Partai Demokrat yang mengusulkan. Saya lupa kalau nggak Pak Marzuki waktu itu yang mengusulkan adalah wakil ketua DPR dari Demokrat waktu itu yang mengusulin gitu ya. Jadi beliau hanya nyebut namanya orang-orang yang baru yang bukan orang baru, anak muda yang mungkin punya beliau gitu ya gitu. Nah tapi kan menurut saya enggak lah, itu lucu-lucuan aja. Kayak lucu-lucuannya Caimin ketika mengatakan, kalau mau ajak PKB ya saya harus capresnya. Nah, gitulah gitu. Iseng-isengnya Bapak Roy Suryo nyalon jadi ini. Iyalah, nggak mungkin. Kalau itu nggak mungkin. Memang nggak mungkin juga saya nyalon di Jogja kan. Harus jadi Ngarso Dalam. dan saya memang kayaknya sih nggak cocok lah untuk menjadi seorang bupati atau wali kota ya, karena menurut saya itu posisi yang
mungkin lebih cocok untuk orang lain. Saya tahu diri kok gitu. Tapi kalau misalnya menjadi posisi yang lain bisa jadi. Tapi kalau itu tidak. Oke, kita membahas topik yang lain dengan Bapak Rasur ya. Kita membahas soal per-twitteran. Pasti sudah banyak sobat negeriku di rumah yang mengikuti Twitter beliau ya. @KRMT Roy Suryo angka 2. Oh, ya. Jangan salah. Ya, karena ada yang palsu karena banyak juga Pak akun. Banyak yang palsu. Itu, Banyak dibalik-balik ada KMRT ya. Yang benar KRMT ya gitu. KRMT Roy Suryo angka 2. Iya. Yang nggak pakai angka sebenarnya itu juga akun saya juga ya gitu. Tapi menurut kurang saya aktif di situ ya, Pak. Sudah nggak aktif lagi. Iya. Saya lebih aktif yang pakai. Iya, ini kan terbaru Bapak ini mengunggah foto Bapak Luhut dengan tersangka minyak goreng. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, ini netizen rame banget nih Pak. Tujuannya apa sih Pak mengunggah itu Pak? Iya kan semua orang kan tahu lah. Pak Jokowi itu kan konon dulu kan gitu kan mengatakan tidak boleh rangkap jabatan. Ya kan gitu. Mau satu aja nggak bisa kok rangkap. Nah Pak Luhut ini berapa jabatan yang dipegang? Banyak banget kan gitu. Udah nggak usah disebut belasan soalnya. Ya gitu. Nah terakhir diserai urusan minyak goreng. Iya. Padahal kita tahu semua, Kejagung baru saja menangkap salah banyak ya, bukan salah satu. Salah banyak orang-orang yang terlibat dalam mafia minyak goreng itu. Salah satunya ada Dirjen Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan ya. Dan satu lagi adalah orang yang ada di balik itu, ada pengusaha ya gitu kan. Tapi saya kan sindelnya bukan kemudian dengan Lord of the Ring gitu kan gitu, tapi Lord of the Master. Karena kan beliau kan orangnya namanya pakai kata master gitu kan, master petambunan atau apa itu namanya. Nah itu jadi dan kebetulan ada fotonya fakta, ya foto asli gitu. Saya tuh kalau asli saya bilang asli, enggak ya saya bilang enggak gitu kan. Tapi gitu. maksudnya the Lord of the Ring tuh apa sih Pak? Ini kan malah jadi plesetan. Oh iya saya selalu, makanya baca Twitter saya itu orang tuh harus punya pemahaman yang luas ya, harus seneng nonton film. Harus juga tahu apa Lord of the Ring ya, harus tahu bagaimana filosofis kalau saya jangan hanya asal dibaca dipotong pendek-pendek. Kadang juga di unsur komedinya ada. Oh harus ada lucunya kan di situ. Nah jadi saya menyampaikan ini Lord of the Master, ya bukan Lord of the Ring. Jadi supaya orang ingat itu bukan Lord of the Ring. Lord itu kan panggilan terhadap Pak Luhut biasanya kan gitu. Nah The Lord of the Rings. Ya. Harus disertai komedi untuk membaca Twitternya Bapak Rasur. Iya, tidak hanya komedi. Orang baca Twitter saya itu harus ngerti juga misalnya tentang filosofi, harus ngerti juga tentang teknologi, harus ngerti juga tentang misalnya judul-judul lagu gitu kan gitu. Ya karena memang ya kita harus begitu. Nggak bisa kita hanya nulis asal-asal nulis saja. Karena saya kalau nulis itu pasti selalu ada background-nya, ada referensinya, ada juga tujuan makna konotatifnya. Ada makna konotatif, ada makna demotatif. Jadi kalau dipertanyakan ada jawabannya. Ya, jadi kan yang saya tuliskan The Lord of the Ring Master. Nah, jadi maksudnya apa? Karena orang yang difoto sama Pak Luhut itu kan orang yang bernama Master Parulian Tumanggor. Ya, gitu. Nah, dia adalah salah satu dari orang yang saya sebut nama nggak apa-apa karena jelas dia udah tangkap kok sama Kejaksaan Agung. Nah kok tiba-tiba Pak Luhut dijadikan orang yang ditunjuk untuk untuk mengurus minyak goreng. Ini kan ya lucu juga gitu loh misalnya. Sama aja dengan misalnya ya, kampung sini sekarang udah sering nggak ada kejahatan lagi semenjak ada pos satpam. Loh iya kenapa? Iya yang suka bikin kejahatan sekarang jaga satpam, gitu loh. Jadi ngapain gitu loh. Jadi artinya kan, waduh lah ini menjadi safe house atau menjadi orang yang membersihkan gitu loh gitu. Ya mendingan orang lain aja gitu. Biarkan beliau juga lebih fokus ke tugas yang lain. Gitu ya, selaku koordinator misalnya Jawa Bali yang lain ya, nggak usah ke situ. Minyak goreng udah biarin Kejaksaan Agung lah. Gitu. Tapi kalau secara personal hubungan Pak Suryo dengan Bapak Luhut tuh bagaimana Pak? Saya nggak terlalu kenal memang. Iya memang karena kan memang dulu saya tahu persis beliau itu kan dulu jauh semenjak zaman Ibu Mega. Dulu pada saat pemerintahan Ibu Mega, saya termasuk dalam tim yang namanya TKTI. Tim Koordinasi Telematika Indonesia. Yang waktu itu kita membentuk juga bagaimana gugus tugas untuk menyelesaikan undang-undang ITE dan sebagainya.
Pak Luhut waktu itu kalau nggak salah Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan, ya Menparindak waktu itu. Ya hanya kenal sesekali aja, dah gitu. Nah, setelah itu kan beliau tiarap, ya, artinya nggak banyak muncul. Di pemerintahan Pak SBY kan Pak Luhut hilang, nggak ada. Nah, baru sekarang tiba-tiba muncul lagi. Jadi ya saya sih nggak banyak interaksi dengan yang bersangkutan. Tapi menurut Bapak, seberapa kompetenkah Bapak Luhut? Biar masyarakat yang menilai, ya. Karena dari sisi jabatannya saja kan sebenarnya bisa dinilai ya. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, dah. Apa hubungannya dengan minyak goreng dah? Dah itu aja, gampang kan? Gitu loh, maritimnya atau investasinya gitu. Kalau beliau waktu itu datang ke Elon Musk ya, kemudian bikin deal-deal dengan Elon Musk atau bikin dengan Tesla dan sebagainya, mungkin masih bisa dikatakan itu bagian dari investasi. Meskipun itu ya di bagian-bagian kan ya. Tapi kalau menurut saya banyak lah yang misalnya harusnya Pak Jokowi bisa menunjuk orang yang lebih fokus ke dalam tugasnya. Padahal banyak kandidat ya Pak ya yang bisa menjadi pemimpin bangsa lain begitu. Oh iya, ngurusin yang lain. Pemimpin bangsa kan masih Pak Jokowi sekarang, ya kan gitu. Jadi ya udah, artinya beliau harusnya memilih orang-orang yang kan kalau bisa fokus. Bagaimanapun juga seseorang kan punya keterbatasan, ya kan. Dan hidup itu kan juga satu hari itu kan cuma 24 jam. Ya kan juga, nggak mungkin kan. Orang mungkin bisa mengatakan saya bisa menghandle sini-sini multitasking. Oh iya. Tapi kan jam kerja itu kan tidak juga bisa lebih dari 24 jam. Apalagi jam kerjanya mungkin cuma 8 jam sehari atau 10 jam sehari. Jadi pasti ada keberpihakan, ada ketidakberpihakan, ada fokus dan ada tidak fokus. Gitu. Oke Pak, ini pertanyaan menjelang akhir ya Pak. Ya. Sebagai mantan Menpora, ini kan belakangan atlet-atlet Indonesia baru saja berlaga di SEA Games Vietnam kemarin. Juara 3 lagi kan dengan perolehan emas yang cukup bagus. Memuaskan. Bagaimana Bapak menanggapi? Saya sangat objektif mengatakan, dan itu saya katakan juga kapan itu melalui RRI, terus melalui beberapa radio swasta dan beberapa online. Saya bangga dengan prestasi ini. Saya ucapkan salut waktu itu kepada Menpora kita, Pak Zainuddin Amali, ya, dan juga Save the Mission, ya, kepala tim, dan juga kepada para atlet Indonesia yang berjuang dengan luar biasa. Saya tahu pasti atlet yang sekarang berangkat itu benar-benar sudah dipilih betul. Kuantitasnya dikurangi dari atlet yang sering dikirim, tapi kualitasnya bagus. Makanya kita bisa pada posisi peringkat ketiga, ya. Dan bahkan tidak hanya itu, kita banyak memperoleh posisi-posisi yang sangat bagus, ya gitu. Kita bisa mempertahankan voli putra emas, kita berhasil mendapatkan basket putra yang itu tidak pernah atau belum pernah ya, baru kali ini setelah belasan tahun. Itu saya salut betul, ya. Gitu. Meskipun ya kita dengar ya sayangnya kita sepak bola gagal lagi gitu ya gitu. Itu sayang banget. Padahal kita punya materi yang bagus, punya harapan besar pada Sintayong ya, punya ketua PSSI yang sangat kenal baik dan bagus ya Pak Iwan Bule. Ya sayang itu kita kalah dengan Thailand ya gitu. Jadi akhirnya kita malah untung masih kita dapat perunggu ya gitu. Menang adu penalti gitu. Tapi kan sayang gitu loh kita. Jadi artinya kalau itu bisa dapat juga, waduh luar biasa. Apalagi bersamaan dengan itu ya sayang banget kita kehilangan supremasi bulu tangkis kan. Ya Piala Thomas yang sudah berhasil kita rebut pada periode sebelumnya, sekarang direbut oleh India. Yang India menurut saya ya itu hak dari India ya. Gegap gempitannya India, sorak-sorainya India itu sama dengan Indonesia ketika merebut piala emas di awal-awal tahun 60-70-an dulu ya gitu. Jadi ketika mendapatkan Piala Thomas pertama kali. Jadi menurut saya yaitu introspeksi bagi kita. Tapi sekali lagi saya bangga terhadap para atlet, official, pelatih, semua pengurus di cabur, dan juga Save the Mission dan juga Menpora kita ya yang kemarin berhasil mendapatkan posisi ketiga. Karena itu nggak mudah. Penyelenggara Vietnam tuh dulu ketika saya jadi Menpora kita juga mengirim atlet di Myanmar waktu itu. Myanmar, Vietnam, Kamboja itu ada satu ya quote and quote kerjasama gitu ya. Semua orang tahu lah itu ya. Sama seperti Singapura, Filipina dan juga kadang-kadang Malaysia ya. Mereka itu punya link. Thailand juga, Thailand, Kamboja. Ya. Jadi mereka itu saya dulu ngalami betul ketika di Myanmar. Ya, ketika kita benar-benar misalnya pada satu cabur yang ada emasnya, ternyata di pertandingan nomornya dikurangi. Itu kan memang politik di olahraga kayak gitu. Waktu itu saya ingat betul bagaimana catur ya. Catur diselenggarakan di Myanmar
itu mempertahankan 16 medali emas. Loh, catur saja satu cabur itu 16 nomor. Ada catur perseorangan, ada catur bergu, ada catur Asia, ada catur Myanmar. Ya kita kan nggak bisa ngirim semua, ya kan? Kita ngirim paling catur perseorangan kan. Yang catur, ya kita nggak mempersiapkan hal itu kan. Ya itu makanya dapat Myanmar, Kamboja gitu. Nah itulah adanya. Jadi makanya kemarin juga ya kita Asian Games, alhamdulillah kita memang posisinya bagus juga, ya. Tapi kan mostly juga sebagian besar kan dari pencak silat juga kan gitu. Apa jadinya kalau nanti Asian Games berikutnya kita nggak bisa iya jelas nggak tuan rumah kan tempat lain. Yang juga tidak banyak mempertandingkan nomor yang seperti kita pertandingkan di situ. Jadi itulah politik olahraga. Alhamdulillah kita kemarin berhasil bagus ya di posisi yang ketiga ya di bawah Vietnam dan Thailand ya. Jadi menurut saya itu prestasi yang sangat bagus ya. Tapi kalau boleh tahu hubungan personalnya Bapak Roy Suryo dengan Bapak Zainuddin Amali? Alhamdulillah baik. Sedekat. Iya, beliau itu kan lucu kalau sama saya, ya. Junior tapi senior gitu kan gitu. Selaku Menpora, beliau Menpora ke-13. Ya, artinya junior saya, ya. Di bawah Imam Nahrawi ya gitu. Jadi saya ke-11. Tapi secara usia beliau senior di atas saya kan, usianya juga jauh lebih senior kan di atas saya. Nah jadi ya kami sering komunikasi, terus kalau hari raya juga masih sering berkomunikasi. Jadi baiklah, Pak Zainuddin Amali termasuk orang yang menurut saya cukup baik untuk menghargai para seniornya. Kami juga saya juga masih sering diundang kalau ada acara di Kemenpora, ya agak berbeda dengan menteri sebelumnya, ya gitu, yang sempat mengkasuskan saya. Tapi ya, sekali lagi Tuhan Maha Besar. Allah tidak sare, ya Gusti Allah tidak sare. Semua orang juga bisa melihat kasus yang dituduhkan ke saya itu kan tidak terbukti sama sekali. Sampai di pengadilan pun tidak terbukti, bahkan dia masuk penjara, ya meskipun kasus yang lain. Tapi itu pun sebenarnya masih kecil. Masih ada kasus lebih besar lagi sebenarnya. Ya, sayang belum berani diungkap ya. Kalau berani diungkap, nah sekali lagi kalau dengan Pak ZA baik, ya moga-moga beliau juga tidak ada jebakan Batman. Karena di Kemenpora itu banyak jebakan Batman. Iya, saya pun sempat hampir dijebak waktu itu, tapi lolos ketika masih di Kementerian. Tapi dijebak dengan isu yang sangat remeh-temeh, yang alhamdulillah sekali lagi Tuhan Maha Besar, ya saya memenangkan kasus itu di pengadilan, tidak terbukti dan dicabut, bahkan dia membayar biaya perkara. Ya. Jadi ya moga-moga Pak ZA Pak Zainuddin Amali bisa amanah dalam menyelesaikan tugasnya. Baik. Terima kasih banyak Bapak Roy Suryo sudah berkenan hadir di studio jpnn.com untuk menjadi salah satu narasumber di Ngompol kita kali ini. Ya. Baik teman-teman Sobat Negeriku yang ada di rumah, terima kasih sudah bergabung di Ngompol ngomongin politik jpnn.com bersama Bapak Roy Suryo. Nantikan ngompol-ngompol selanjutnya bersama narasumber yang gak kalah keren. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube ini dan download aplikasinya di App Store dan Play Store. Sampai jumpa, saya Tika Biantoro dan Bapak Roy Suryo mohon pamit. Min. Ya.